Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kimia Lingkungan kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat penting air terhadap transport yang terjadi dalam siklus hidrologi. Kami beranggotakan saya Abdullah Rahman Ali, NIM 205131137, teman saya M. Irfan Irsyad, NIM 205131139, dan M. Nafis Yasyar, NIM 205131140. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara lautan, badan air permukaan, yaitu danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer, yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Di dalam siklus hidrologi ini dibagi ke dalam 9 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Penguapan dari permukaan air sangat tergantung pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Pada proses evaporasi ini berhubungan dengan sifat penting air, yaitu memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Karena sebagai penentu proses pemindahan panas maupun molekul air antara atmosfer dengan badan air. Proses yang kedua adalah transpirasi. Berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Proses ini melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel, atau perhitungan berasal dari hasil perkiraan. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Pada proses ini, terdapat juga sifat air seperti pada proses sebelumnya, yaitu memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Pada intinya, air yang terdapat pada tanaman juga bisa menguap seperti pada yang ada di laut ke lapisan atmosfer. Proses yang ketiga yaitu evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh makhluk hidup. Proses ini merupakan kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Terdapat faktor yang mempengaruhinya, yaitu laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin, serta laju berkurangnya dengan meningkatnya kelembapan. Di proses ini juga terdapat sifat penting air yang sama seperti proses evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan air yang mana penguapannya terdapat dari laut ataupun dari tanaman. Lalu juga ada sifat penting lainnya yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses ini, yaitu radiasi matahari. Terdapat juga dijelaskan dengan transparan terhadap range panjang gelombang visible hingga UV, di mana sinar matahari itu dapat masuk ke dalam perairan untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman air. Selanjutnya pada proses yang keempat, sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Perannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit. Khusus siklus hidrologi panjang, proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Proses ini juga terdapat sifat penting air, yaitu berat jenis air maksimum pada suhu 4 derajat Celcius, sehingga didapatkan es yang berat jenisnya kurang dari 4 dapat mengapung di permukaan air.
Proses yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan di mana semakin banyak partikel tersebut, maka awan semakin tebal dan menghitam. Yang keenam adalah adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktor yang berpengaruh ialah pergerakan angin dan tekanan udara. Biasanya, adveksi terjadi pada siklus hidrologi panjang. Selanjutnya, presipitasi, yaitu proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dan dapat dikatakan juga sebagai peristiwa jatuhnya air di atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendahnya suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju, biasanya di bawah suhu 0 derajat. Pada proses ini, presipitasi berhubungan dengan sifat penting air, yaitu tegangan muka lebih besar dibanding larutan lainnya. Karena untuk mempertahankan bentuk sedemikian rupa atau bentuk tetesan air dan fenomena pada permukaan air, hingga tidak mudah dimasuki benda asing. Selanjutnya adalah runoff. Runoff merupakan limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, kemudian pergerakan ke reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Intinya, air dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer. Dapat berdampak terjadinya erosi apabila kuantitas dan lajunya tinggi. Kemudian siklus yang terakhir yaitu infiltrasi. Merupakan proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Infiltrasi dipengaruhi adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembapan tanah yang akan membentuk air tanah. Infiltrasi merupakan tahap terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.